Suara tembakan kembali terdengar, jauh lebih dekat dari sebelumnya. Ares menarik Naila ke belakang sofa, tubuhnya melindungi perempuan itu sepenuh hati. Enwo merangkak cepat ke arah dapur, mencari sesuatu untuk membalas. Hujan semakin deras, denting kaca pecah berserakan di lantai, dan desing peluru menjadi musik kematian yang mengisi rumah kecil itu. Naila menutup telinganya, namun ketakutan tak bisa ia bendung. Tubuhnya gemetar dan air mata mengalir tanpa ia sadari. Ares menatap Enwo dengan cepat. Jalan belakang, teriaknya. Enwo mengangguk, mengambil pisau yang berada di atas meja, hanya itu yang bisa digunakan untuk bertahan. Mereka tahu musuh memiliki senjata lebih lengkap. Mereka bukan sedang bertarung, mereka hanya mencoba tetap hidup. Ares meraih tangan Naila dan memaksanya berdiri. Kita harus pergi sekarang. Meski napas Naila tidak teratur, ia mengangguk dengan keteguhan yang perlahan tumbuh dari ketakutan. Mereka berlari melewati koridor sempit menuju pintu belakang. Namun langkah mereka terhenti ketika pintu itu tiba-tiba terbuka dari luar. Seorang pria bertubuh besar dengan wajah dingin berdiri di sana, pistol mengarah tepat ke dada Ares. "Kau tidak kemana-mana," ucapnya dengan nada tenang yang lebih menakutkan daripada teriakan. Naila mematung. Enwo melangkah maju, meski hanya memegang pisau tipis yang bahkan tidak sepadan untuk melawan. "Lepaskan mereka, aku yang kalian cari." Pria itu tersenyum miring. "Tentu, tapi kami juga butuh dia," ujarnya sambil mengarahkan pistol ke Naila. Dunia seakan berhenti. Ares tidak berpikir, dia langsung menepis tangan penyerang, suara tembakan meledak begitu dekat dan peluru hampir mengenai Naila. Enwo menerjang pria itu dari samping, pisau menembus bahunya. Pria itu mengerang dan mundur beberapa langkah. "Lari!" teriak Enwo sekeras mungkin. Ares tak lagi ragu, ia menarik Naila menuju pintu samping rumah dan menerobos ke tengah hujan malam. Mereka berlari menembus dingin dan gelap, kaki mereka berdesakan di atas tanah basah. Hujan membasahi wajah Naila, menyamarkan air mata yang tak pernah berhenti turun. Ares memegang tangannya begitu erat seolah jika ia melepaskan, Naila akan menghilang dari dunia selamanya. Suara tembakan masih terdengar dari dalam rumah, pertanda bahwa Enwo berusaha menahan musuh seorang diri. Di dada Ares, rasa bersalah dan takut bercampur menjadi satu. Mereka tiba di sebuah gang sempit, napas tersengal, tubuh gemetar. Ares menempelkan punggungnya ke dinding basah, mencoba menenangkan detak jantung yang hampir pecah. Naila memandangnya, bibirnya bergetar. "Enwo," dia tertinggal. Ares menutup mata, menahan rasa sakit yang mengguncang hatinya. Dia memilih untuk menahan mereka. Dia ingin kita selamat. Naila menunduk, air mata jatuh semakin deras. Pengkhianat yang datang membawa ancaman, kini menjadi penyelamat yang mungkin sedang dalam bahaya. Namun keheningan itu tak bertahan lama. Dari ujung gang, suara langkah kaki terdengar. Banyak, teratur, mendekat. Ares langsung menarik Naila lebih dalam ke bayangan. Napas mereka ditahan seolah suara jantung saja bisa mengundang kematian. Lampu-lampu senter menembus gelap, memantul pada genangan air seperti mata predator yang sedang berburu. Naila menggenggam tangan Ares semakin kuat, seakan tinggal itu satu-satunya hal yang menahannya dari kehancuran. Hujan turun makin tak bersahabat, dingin menyelip hingga tulang. Dan di tengah gelap yang menggigit, Ares menyadari satu hal, ini bukan lagi tentang penelitian. Ini tentang bertahan hidup, bukan besok, bukan lusa. Tapi sekarang, malam ini, mereka harus menemukan tempat aman, atau segalanya akan berakhir sebelum fajar tiba. Langkah-langkah itu semakin dekat, memburu seperti bayang-bayang tanpa wajah yang lapar akan jejak mangsanya. Ares menahan napas, menundukkan kepala Naila agar tidak terlihat cahaya. Hanya selisih beberapa detik sebelum senter-senter itu menyapu tempat mereka bersembunyi. Hujan jatuh lebih deras, seperti langit pun berusaha menghapus keberadaan mereka. Namun rasa takut justru semakin nyata. Naila merasakan jantung Ares berdetak cepat di sampingnya, dan tanpa sadar ia menggenggam tangan lelaki itu makin erat, seolah nyawanya disambungkan lewat sentuhan itu. Langkah-langkah berhenti tepat di depan gang tempat mereka bersembunyi. Sunyi mendadak terasa seperti perangkap. Suara napas para pengejar terdengar jelas, berat dan penuh niat memburu. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara rendah, "Mereka tidak jauh. Fokuskan pencarian. Kalau mereka kabur malam ini, semua selesai." Kata-kata itu menusuk seperti pisau dingin di tengkuk Ares dan Naila.
Dunia seakan mengecil, menyempit, hingga hanya menyisakan rasa was-was yang menggantung di udara. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, para pengejar itu akhirnya bergerak menjauh perlahan. Ares baru berani menarik napas panjang, namun detak jantungnya belum benar-benar mereda. Naila menatapnya, wajahnya pucat namun matanya penuh keberanian yang tumbuh perlahan di tengah ketakutan. "Apa kita harus terus lari selamanya?" tanyanya lirih. Ares menahan tatapan itu, tatapan yang memintanya jujur. "Tidak, tapi malam ini kita hanya punya dua pilihan, bergerak atau mati." Mereka melanjutkan langkah menyusuri kota yang kini hanya diterangi lampu-lampu remang basah oleh hujan. Ares membawa Naila menyelinap ke sebuah lorong menuju wilayah yang lebih sempit, lebih gelap, namun lebih sulit dilacak. Setiap langkah terasa seperti menginjak ujung kehancuran, tetapi juga seperti mendekati sesuatu yang lebih penting, sebuah harapan kecil untuk selamat. Naila menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena bayangan Enwo yang mungkin kini berjuang sendirian di rumah. Walau ia sempat membenci pria itu, jiwanya bergolak memikirkan kemungkinan buruk yang terjadi pada pengkhianat yang akhirnya memilih menebus dosa. Ares berhenti di sebuah gudang tua yang tampak terbengkalai. Pintu kayunya hampir lapuk, namun cukup tertutup untuk melindungi dari pandangan. Mereka masuk perlahan, dan Ares memastikan tidak ada siapapun di dalam. Gudang itu gelap, hanya cahaya kecil masuk dari atap yang bocor. "Kita beristirahat di sini sebentar," ucap Ares. Naila duduk bersandar pada dinding, tubuhnya lelah namun matanya masih waspada. Ares mengobati luka kecil di tangan Naila, dan di saat itulah Naila melihat mata Ares berkaca, untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi. "Aku takut kehilanganmu," bisik Ares nyaris seperti pengakuan yang selama ini ia tahan. Naila terdiam, jantungnya berdentang keras. Kata-kata itu bukan hanya kalimat biasa, itu adalah ketakutan paling manusiawi yang akhirnya meledak setelah semua kejadian mengerikan. Naila menyentuh tangan Ares perlahan. "Kau tidak sendiri, aku bersamamu." Ketulusan itu membungkam gemuruh badai di dada Ares, walau hanya untuk sesaat. Di luar, hujan masih menggila, namun di dalam gudang itu, ada sepotong kehangatan yang mulai tumbuh di tengah kehancuran. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, terdengar suara sirene dan teriakan tim penyerbu. Tidak lagi hanya suara musuh, ada mobil aparat, entah kawan atau lawan. Ares menegang lagi. Dunia yang mereka kenal kini sudah berubah total. Tidak ada tempat benar-benar aman. Dan malam baru saja dimulai. Di antara kebocoran cahaya dan denting hujan, satu pertanyaan menggantung. Apakah mereka akan terus berlari, atau mulai melawan? Ares berdiri perlahan, membiarkan suara sirene dari luar meresap ke dalam kesadarannya. Ia tahu mereka tak bisa lagi hanya bersembunyi, waktu untuk pelarian terus menyempit. Naila bangkit dengan langkah lemah, matanya menatap Ares seolah meminta jawaban atas semua yang belum sempat terucap. "Jika kita terus berlari," gumam Naila, "kita tidak akan pernah punya masa depan. Kita harus tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan semua ini." Kata-kata itu membuat dada Ares sesak. Naila bukan lagi hanya korban, ia sudah menjadi bagian dari pertempuran ini. Hujan yang semula hanya deras kini berubah menjadi badai yang memukul atap gudang dengan suara menggelegar. Ares menatap keluar celah pintu, melihat kilatan lampu-lampu polisi bercampur dengan sosok-sosok misterius berpakaian gelap, tidak jelas mana pihak berwenang sungguhan dan mana antek organisasi yang memburu mereka. Situasi sudah terlalu keruh untuk membedakan sekutu dari musuh. Namun ada satu hal yang jelas, jika mereka tetap di sini lebih lama, mereka tidak akan punya kesempatan kedua. Keputusan harus dibuat. Ares menatap Naila, tatapannya berat namun penuh ketegasan. "Kita tidak bisa menunggu sampai mereka menemukan kita. Jika kita ingin hidup, kita harus mulai melawan." Di mata Naila muncul campuran rasa takut dan keberanian. Ia menatap Ares seperti baru melihat sisi lain dari lelaki itu, bukan lagi ilmuwan yang dikuasai penelitian, tetapi seorang pria yang siap mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran. Mereka keluar dari gudang dengan diam, melawan dinginnya hujan yang membuat napas membentuk uap tipis. Ares menggenggam tangan Naila seolah itu tali yang menuntun mereka dalam gelap. Mereka menyelinap melewati tumpukan peti tua hingga mencapai pagar belakang yang sudah karatan. Dengan sedikit tenaga dan ketegangan di otot, Ares berhasil membuka celah untuk mereka lalui. Begitu mereka berada di sisi lain gudang,
dunia terasa lebih luas, namun juga lebih ganas. Lampu-lampu kota tampak jauh seperti harapan yang hampir padam. Baru beberapa langkah dari pagar, suara seseorang memanggil dari kejauhan. Ares. Naila terhenti. Suara itu tidak asing, parau, terengah, namun penuh nyawa. Dari balik bayangan hujan, Enwo muncul dengan langkah sempoyongan, darah mengalir dari lengan dan pelipisnya. Naila menahan napas, antara kaget dan lega. Ares segera berlari menghampiri. Enwo, kau masih hidup. Enwo tersenyum lemah meski wajahnya pucat. Mereka tak mudah kuberi apa yang mereka inginkan. Aku, menyusul kalian. Namun belum sempat mereka berpelukan sebagai sekutu baru, suara tembakan kembali meledak dari arah lain. Peluru menghantam aspal di dekat kaki Enwo, membuatnya jatuh tersungkur. Naila menjerit, Ares langsung menunduk dan menarik keduanya bersembunyi kembali di balik dinding gudang. Suara langkah mulai mengepung mereka, lebih banyak, lebih dekat, lebih terorganisir. Mereka sudah dicari dari dua sisi sekaligus. Hujan kini seperti gemuruh perang yang mengumumkan akhir dunia kecil mereka. Ares menatap Enwo yang berlumuran darah, lalu menatap Naila yang memegang tangannya dengan ketakutan bercampur keberanian. Tidak ada jalan kembali, tidak ada tempat aman untuk lari. Jika mereka menghindar malam ini, mereka hanya menunda sesuatu yang tak terelakkan. Ares menghela napas panjang, matanya menajam seperti seseorang yang akhirnya menerima takdirnya. Dengan suara rendah, namun penuh kekuatan, ia berkata, "Kita tidak lari lagi, kita berperang." Hujan menutup kota seperti tirai tragedi, sementara 3 jiwa yang tersudut itu bersiap menghadapi bahaya yang tak lagi datang dalam bayang-bayang, tetapi kini berjalan terang-terangan menuju mereka. Ares meremas tangan Naila seolah menarik keberanian dari kulitnya sendiri, lalu membantu Enwo berdiri meski tubuh lelaki itu hampir roboh. Nafas mereka berat, namun tekad jauh lebih keras dari badai yang mengguyur. Tidak ada rencana panjang, tidak ada strategi matang. Yang ada hanya insting bertahan, dan cinta yang menjadi alasan untuk hidup. Para pengejar semakin mendekat. Suara langkah berat dan klik senjata terdengar jelas meski ditelan hujan. Dari balik gudang, Ares melihat 3, 4, kemudian 5 bayangan hitam menyebar seperti kawanan pemburu yang mencium darah. Mereka bergerak cepat, formasi ketat, ini bukan pengejar biasa. Naila memeluk tubuhnya sendiri, berusaha menguatkan hati yang hampir pecah. Kalau aku mati malam ini, katanya lirih, setidaknya aku tidak menyesal karena sempat menyayangimu. Kata-kata itu mengguncang jiwa Ares lebih keras daripada ancaman peluru. Ares menatap Naila, mata mereka bertemu dalam kilatan petir. Di sana ada rasa takut, cinta, penyesalan, dan harapan yang bertabrakan seperti gelombang. Kau tidak akan mati, tidak malam ini, tidak selama aku masih hidup, bisik Ares, nadanya seperti janji yang dibakar oleh darah. Enwo terbatuk kecil, namun senyumnya getir. Aku akan bantu sebisaku. Aku mungkin sumber masalah ini, tapi aku juga ingin jadi bagian penyelesaiannya. Ketika para penyerbu semakin dekat, Ares meraih sebuah besi panjang berkarat di samping gudang, senjata seadanya, tapi lebih baik daripada tangan kosong. Enwo menggenggam pisau tipisnya lagi dengan tangan bergetar, sementara Naila memungut batu besar dengan mata yang sudah tak lagi hanya ketakutan, tetapi siap menghadapi nasib. Langkah-langkah itu berhenti tepat di depan mereka. Seorang pria dengan jas hitam muncul paling depan, wajahnya dingin tanpa emosi, seperti malaikat maut yang turun untuk mengambil sesuatu yang ia yakini miliknya. Ares Kim, suara pria itu tenang namun menusuk, serahkan formula penelitianmu. Dan perempuan itu tetap hidup. Kalimat itu seperti belati yang menusuk jantung Ares, memastikan bahwa Naila bukan sekadar kolateral, tetapi target untuk menundukkan hatinya. Naila menggigit bibir hingga darah terasa di lidahnya, sementara Ares maju satu langkah, tubuhnya menegangkan setiap otot siap mati untuk melindunginya. Kalau kau ingin sesuatu dariku, Ares menatap tajam, kau harus melewati kami. Detik berikutnya pecah seperti ledakan. Salah satu penyerang melepaskan tembakan, namun Ares mendorong Naila ke tanah dan menghindar. Enwo menerjang dari samping, pisau menembus daging dan darah memercik bersama hujan. Teriakan pecah, bayangan bergerak, hujan berubah menjadi perang kecil yang brutal. Naila menimpukkan batu ke kepala salah satu musuh, membuat pria itu roboh sementara Ares memutar besi karatan menghantam penghalang di depannya.
Tubuh, darah, dan adrenalin bercampur dalam gemuruh malam, tidak ada lagi ruang untuk takut. Dan di tengah pertempuran kacau itu, Ares menyadari satu hal, ini bukan hanya pelarian. Ini adalah revolusi personal. Mereka bertarung bukan sekadar untuk hidup, tetapi untuk mencuri kembali masa depan mereka dari tangan yang ingin menghancurkannya. Hujan terus turun, petir menyambar, dan perang baru saja dimulai. Nafas terengah, luka mengalir, namun tekad tidak patah. Di akhir malam ini, hanya ada dua kemungkinan. Mereka bebas, atau mereka hanyalah nama yang hilang dari dunia. Langit malam terasa hangat oleh sisa ledakan emosi bab sebelumnya, namun hati Naila justru membeku seolah tertinggal di tengah kegelapan. Ares duduk di tepi ranjang rumah singgah itu, menatap tangannya yang berlumur darah, darah lawan, bukan darahnya, tapi tetap terasa seolah itu tangannya yang berdosa. Naila mengamati dari kejauhan, napasnya tidak stabil. Kedekatan yang baru saja mereka bangun terasa rapuh, seolah hanya perlu satu hembusan angin untuk runtuh. Mereka diam cukup lama hingga suara detak jam dinding terasa seperti seruan kematian. Bilang padaku semuanya, suara Naila pecah, bergetar menahan ketakutan dan rasa penasaran. Ares mengangkat kepalanya perlahan, mata mereka beradu, mata yang dipenuhi masa lalu yang saling menuntut penjelasan. Apa sebenarnya hubunganmu dengan mereka? Kenapa mereka mengejar kita seolah hidupmu bernilai lebih dari sekadar rahasia? Ares menelan ludah, dadanya naik turun, seolah kata-kata yang ingin ia keluarkan adalah pisau bermata dua yang dapat menyelamatkan ataupun menghancurkan keduanya. Ares akhirnya berdiri, mendekat beberapa langkah, tapi jauh di mata Naila ia seperti menjauh. Aku, bukan hanya seorang teknisi biasa, ucapnya lirih. Naila berkedip cepat, menunggu kelanjutannya. Aku adalah bagian dari proyek intelijen eksperimental yang gagal. Aku kabur setelah mereka mulai menghilangkan orang-orang yang dianggap terlalu tahu banyak. Dan aku, ia memegang sisi meja, tangan bergetar, aku adalah saksi terakhir yang mereka ingin musnahkan. Napas Naila tercekat. Semua puzzle yang ia simpan selama ini tiba-tiba menyatu, namun hasilnya terlalu menakutkan untuk ia terima begitu saja. Tiba-tiba listrik padam, lampu-lampu rumah singgah mati secara bersamaan. Kegelapan menyelimuti ruangan, hanya suara napas panik mereka yang terdengar. Naila spontan meraih tangan Ares, tapi dia justru menariknya pelan, menahan diri agar Naila tidak ikut terseret bahaya. Mereka menemukan kita lagi, bisiknya nyaris tak terdengar namun cukup untuk membuat lutut Naila melemas. Di luar jendela, bayangan berjalan melintasi pekarangan, senter-senter menembus tirai tipis. Ini bukan lagi pelarian, ini pengepungan. Ares memegang bahu Naila, menatapnya dengan kesungguhan yang tidak pernah Naila lihat sebelumnya. Kalau sesuatu terjadi, lari. Jangan lihat ke belakang, aku bisa menahan mereka. Naila menggeleng keras, air mata jatuh tanpa ia sadari. Tidak, kali ini aku tidak akan tinggalkan kamu. Aku sudah kehilangan cukup banyak. Jangan minta aku kehilangan kamu juga. Ketegangan itu mencapai puncak ketika suara dentuman keras terdengar dari pintu depan, retakan kayu, teriakan, langkah sepatu berat. Pintu jebol, mereka masuk. Ares mendorong Naila ke arah pintu belakang sambil menarik pistolnya yang disembunyikan di balik rak. Aku janji kembali, katanya cepat, janji yang terdengar seperti doa di bibir orang yang siap mengorbankan nyawa. Naila ingin berteriak, ingin menariknya untuk tetap di sisinya, tapi langkah-langkah musuh semakin dekat. Dalam hitungan detik, baku tembak pecah. Peluru menembus udara, menghancurkan pasrah yang tidak pernah ada ruangnya dalam cinta mereka. Dan di momen paling panas itu, di tengah peluru, debu, dan jeritan perasaan, Naila akhirnya sadar, ini bukan sekadar pelarian mereka. Ini adalah perang yang harus diakhiri, atau mereka akan selamanya hidup dalam bayang-bayang kematian. Suara peluru masih berderak seperti badai besi yang menelan malam. Naila berlari ke koridor belakang sesuai perintah Ares, namun setiap langkah terasa seperti mengkhianati dirinya sendiri. Hatinya menjerit menyuruhnya kembali, tapi logika menahannya agar tetap bergerak. Rintik air hujan mulai menetes melalui lubang-lubang atap yang terkena tembakan, menambah dramatik suara tembakan yang memantul di seluruh ruangan. Setiap dentuman terdengar seperti panggilan maut bagi pria yang ia cintai. Di ruang utama, Ares berlindung di balik sofa yang sudah terkoyak, menembak balik dengan napas berat. Keluar dari sini kalau nyawa kalian masih ingin selamat.
teriak salah satu penyerang dari arah pintu depan. Namun Ares tidak gentar, hanya matanya yang menyiratkan kelelahan bercampur tekad membara. Ia memeriksa sisa peluru, hanya tinggal 3. Ironis sekali, pikirnya. 3 kesempatan untuk hidup atau mati. 3 kesempatan untuk melihat Naila terakhir kali, atau mungkin kehilangan selamanya. Sementara itu Naila telah sampai di pintu belakang. Tangannya gemetar memutar gagang pintu yang terasa dingin, namun bayangan pikiran buruk menghentikannya. Ketika ia membuka sedikit celah, pandangannya langsung menangkap sepasang sepatu hitam menghalangi jalan keluar. Seseorang sudah menunggu dari luar. Suara langkah pelan mendekat, seolah singa yang hendak menerkam mangsanya. Nafas Naila tercekat. Ini bukan jalan aman, ini jebakan. Ia mundur perlahan, tapi terlalu terlambat. Pintu didobrak dan sosok pria berjas gelap masuk dengan senyum dingin yang familiar. Naila membeku. Itu adalah Jung Ho, pria yang dulu bekerja bersama Ares dalam proyek intelijen yang sama. Orang yang seharusnya hilang dalam insiden kebakaran laboratorium. Lama tak berjumpa, Naila, ucapnya setenang bisikan maut. Kau pikir dia pahlawan? Ares kabur meninggalkan semua orang tanpa menoleh. Termasuk aku. Naila ingin membantah, namun suaranya hilang tertelan ketakutan. Jung Ho mengangkat pistol, ujungnya diarahkan tepat ke dada Naila. Ares akan datang begitu aku menyentuhmu. Dia selalu begitu, bertindak pakai hati, bukan otak. Dan benar saja, dari ruang utama, langkah cepat Ares terdengar. Ia muncul di ujung koridor dengan napas kasar, tubuhnya berlumur debu dan luka goresan. "Junghoo!" teriaknya, marah bercampur kaget. Matanya melebar saat melihat moncong pistol itu menempel pada wanita yang ia jaga mati-matian. Jung Ho tersenyum miring, seolah sudah menunggu momen ini sejak lama. Selalu sama, Res. Kau lari dan aku yang dibakar hidup-hidup. Hari ini aku hanya mengambil hakku kembali. Naila memandang keduanya bergantian, merasakan detik-detik seperti terhenti. Ares, jangan lakukan sesuatu yang bodoh, bisiknya pelan namun tajam pada jiwa pria itu. Ares menurunkan pistolnya perlahan, bukan menyerah, tapi menghitung risiko dalam kepanikan. Ketegangan itu seperti tali yang ditarik sampai hampir putus. Jung Ho semakin menekan pistol ke dada Naila, napasnya terdengar seperti orang yang haus dendam bertahun-tahun. Tapi kemudian, sesuatu terjadi begitu cepat. Naila membuat keputusan tanpa menunggu siapapun. Dengan gerakan spontan, ia menepis tangan Jung Ho dan mendorong tubuhnya ke samping tepat saat Ares menarik pelatuk. Peluru melesat, menghantam bahu Jung Ho hingga ia terpelanting menabrak dinding dengan darah menyembur. Naila jatuh berlutut, gemetar, tapi hidup. Ares langsung meraih dan memeluknya erat, seolah dunia bisa runtuh dan hanya pelukan itu yang membuat mereka tetap bernapas. Namun kebahagiaan itu hanya sepersekian detik, karena di balik koridor terdengar langkah ratusan lebih berat. Bukan hanya satu tim, bukan hanya satu penyerang. Ini lebih besar. Mereka tidak punya banyak waktu. Dan di akhir bab ini, saat listrik kembali menyala tiba-tiba, mereka melihat sesuatu yang menghantam jiwa lebih keras dari peluru. Wajah seseorang tampil di layar monitor rumah itu. Seseorang yang seharusnya sudah mati. Seseorang yang ternyata dalang dari semua kejaran ini. Layar monitor itu berkedip seperti mata yang menatap langsung ke jiwa mereka. Gambar semakin jelas, suara gemeretak listrik terdengar, lalu muncul wajah yang membuat lutut Ares hampir goyah. Wajah yang dulu ia kubur dalam duka dan penyesalan. Wajah yang ia kira telah hangus bersama bangunan laboratorium 3 tahun lalu. Dr. Han Su Bin, pembimbing mereka, penyelamat sekaligus penghancur hidup Ares. Orang yang Naila percaya sebagai sosok paling bijak di masa lalu mereka. Ares, suara Dr. Han terdengar tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang seharusnya mati. Kau masih hidup, dan kau bahkan membawa wanita itu bersamamu. Bagus, maka rencana ini tidak perlu diperpanjang. Ares mengepal tangan begitu keras hingga buku jarinya memutih. Napasnya memburu, bukan karena lelah, tapi karena luka masa lalu tiba-tiba terbuka kembali, segar, berdarah, panas. Naila menatap monitor dengan campuran takut dan bingung. Dokter, kenapa Anda melakukan ini? Kenapa mengejar kami? Tanyanya lirih, suaranya pecah seperti kaca. Dokter, Han hanya tersenyum tipis, senyum yang mengirim rasa dingin ke darah siapapun yang melihatnya. Karena Ares membawa sesuatu yang seharusnya menjadi milik negara, milikku.
File utama proyek intelijen yang kalian kira musnah. File yang bisa mengubah perang, menjatuhkan pemerintahan, atau membuatku dewa dalam sistem yang busuk ini. Ares menunduk, rahangnya mengeras, rasa bersalah yang selama ini ia tekan akhirnya menguap menjadi kenyataan. Dialah penyebab semua kekacauan ini. Dia yang mencuri file itu, berharap dapat menghentikan proyek yang tidak manusiawi. Tapi dunia tidak pernah semudah harapan. Dunia memburu, menekan, menghukum. Dan kini Naila ikut terseret dalam badai yang seharusnya hanya miliknya seorang. Jungho yang tergeletak di lantai, masih setengah sadar dari luka tembaknya, tertawa kecil, pahit. Ares, kau pikir kau pahlawan? Tidak, kau hanya pion yang terlalu naif untuk sadar bahwa semua orang hanya ingin memanfaatkanmu. Ares menarik Naila untuk berdiri, memasang tubuhnya sebagai tameng hidup. Tangannya menggenggam pistol, tetapi tidak ada jaminan mereka bisa keluar dari situ hidup-hidup. Naila, bisiknya, suaranya pecah, aku tidak bisa biarkan kamu mati karena keputusan bodohku. Namun sebelum Naila sempat merespons, suara dentuman besar mengguncang seluruh rumah singgah. Tembok bagian timur meledak, serpihan kayu beterbangan, debu memenuhi udara. Dari celah ledakan itu masuk pasukan bersenjata dengan seragam hitam tanpa insignia, bukan sekadar pemburu, tapi unit eksekusi. Mereka datang untuk mengakhiri semuanya dengan sekali tekan pelatuk. Ares menarik Naila ke balik pilar beton, suara tembakan kembali meledak seperti hujan batu panas. Monitor pecah berkilat, tetapi sebelum padam, wajah Dr. Han sempat tersenyum sekali lagi, dingin, penuh kemenangan. Aku akan menunggu di fasilitas lama, ucapnya terakhir sebelum layar kehilangan sinyal. Kalian tahu jalan ke sana. Ucapan itu adalah undangan, atau mungkin tantangan terakhir. Naila memandang Ares dengan mata penuh ketakutan dan tekad yang mencair jadi satu. Kalau ini harus berakhir, maka kita selesaikan semuanya sampai akar. Ares menatap mata Naila penuh luka dan cinta. Tidak ada lagi jalan mundur. Tidak ada lagi pelarian. Hanya satu arah, menuju neraka yang menunggu mereka sejak awal cerita. Dan mereka memilih untuk masuk ke sana, bersama. Angin malam menusuk tajam saat Ares dan Naila melaju dengan mobil hitam curian yang sudah ringsek akibat pelarian sebelumnya. Jalanan menuju fasilitas lama proyek intelijen itu tidak pernah tercatat di peta resmi, hanya ada pada ingatan orang-orang yang dulu bekerja di dalamnya. Dan kini, hanya Ares yang tersisa. Hening menggantung di antara mereka, namun tidak ada satupun yang berani mematahkannya dengan kata. Karena keduanya tahu, kata-kata tidak lagi cukup untuk menyelamatkan mereka dari apa yang menunggu di ujung perjalanan. Naila melihat refleksi dirinya pada kaca jendela mobil, mata yang dulu penuh cahaya kini berubah menjadi senja gelap. Tetapi ia tidak gentar, tangannya meraih tangan Ares perlahan, menguatkan. Saat pintu markas itu terbuka, kita mungkin tidak kembali lagi, suaranya lirih namun tegas. Ares mengerutkan kening, menatapnya seolah ingin menahan dunia agar tidak menyentuh wanita itu. Aku janji, Naila, kalau aku jatuh, kamu tetap harus hidup. Namun Naila menggeleng pelan, air mata menahan jatuh. Janji seperti itu hanya membuatku takut. Aku ingin kita bertahan bersama. Setelah perjalanan panjang melewati hutan sunyi, bangunan beton tua akhirnya muncul di balik kabut. Fasilitas itu berdiri bagai sarkofagus raksasa, dingin, mati, namun menyimpan sesuatu yang tidak sepenuhnya terkubur. Lampu merah berkedip di gerbang, seolah mata iblis, yang menunggu mereka masuk. Ares berhenti tepat beberapa meter dari pintu masuk. Tangannya memegang pistol, sebuah logam kecil yang kini terasa seperti garis tipis antara hidup dan mati. Naila menatap bangunan itu, napasnya berat namun mantap. Inilah akhir dari semua mimpi buruk itu. Mereka menembus gerbang dengan langkah perlahan namun tegas, setiap langkah seperti mengetuk peti mati sendiri. Di dalam, koridor panjang terbentang dengan lampu neon yang berkedip lemah. Bau karat, oli, dan kenangan buruk menyambut mereka. Dinding masih penuh tulisan kode dan catatan percobaan yang dulu mereka kerjakan bersama. Sungguh ironis, pikir Ares, tempat yang dulu menjadi kebanggaan kini berubah menjadi kuburan ingatan. Jangan jauh dari aku, ucap Ares pelan. Naila meraih lengannya erat, lebih erat dari sebelumnya. Tiba-tiba suara langkah-langkah berat terdengar dari ujung koridor. Dari balik bayangan muncul dua penjaga bersenjata lengkap. Ares menarik Naila ke balik panel dinding yang setengah runtuh.
Tanpa banyak berpikir ia melepaskan tembakan cepat, tepat mengenai kaki salah satu penjaga hingga pria itu tumbang menjerit. Penjaga satunya membalas dengan peluru yang menghantam dinding hanya beberapa inci dari kepala Naila. Dentuman itu memecah keheningan dengan kejam. Naila, yang selama ini hanya bertahan, kini mengambil pistol cadangan dari pinggang Ares dan untuk pertama kalinya ia menembak. Peluru Naila mengenai dada penjaga. Tubuh itu roboh. Sunyi kembali hadir, namun kini dengan aroma kematian. Nafas Naila gemetar namun ia tidak mundur. Tangan yang menggenggam pistol masih bergetar, namun matanya tak lagi sama. Ada kekuatan baru di sana, kekuatan yang lahir dari rasa takut, cinta, dan tekad untuk mengakhiri semuanya. Ares memandangnya dengan campuran bangga dan ngeri. Bukan karena Naila membunuh seseorang, tetapi karena dunia telah memaksa gadis itu berubah menjadi pejuang yang tidak pernah ia bayangkan. Mereka melangkah lebih dalam ke jantung fasilitas. Suara alarm mulai menyala, lampu merah berkedip semakin cepat. Setiap detiknya terasa seperti hitungan mundur menuju kiamat pribadi mereka. Di ujung lorong terlihat sebuah pintu baja besar bertanda kode khusus. Ruang inti proyek, ruang dokter. Han menunggu. Naila menggenggam tangan Ares. Ares mengangguk. Dan bersama-sama, mereka pun mendorong pintu menuju takdir.